3 hari sejak kejadian itu Adam Sinclair mencari seluruh informasi tentang Clara. Sementara itu Clara yang tengah berada di kampung halamannya menjenguk kedua orang tuanya, bersama Adriano dan Alexandro serta Marcus. Duduk di tanah beralaskan tikar di kebun kedua orang tua Clara. "Ibu senang, kalian datang menengok kami," ucap sang ibu yang bernama Wati. "Aku kesini bukan menjenguk ibu tetapi mau menjemput ibu dan bapak," ucap Clara. "Kalau kami ikut kalian, bagaimana dengan kebun kami, Neng?" tanya sang bapak yang bernama Rahmat. "Sebentar lagi kita akan panen kentang dan sayuran," ucap sang bapak. "Kalau gitu sehabis panen ya Pak?" tanya Clara. "Iya," jawab Wati dan Rahmat bersamaan. Di sebuah mansion, kedua netra Adam Sinclair memandang wajah Tasya dengan tatapan tajam dan penuh amarah. "Kamu benar-benar keterlaluan, Tasya," bentak Adam Sinclair. "Apa maksud kamu, Hah?" tanya Tasya, sembari memandang wajah sang suami. "Ini," bentak Adam Sinclair. Wush! Sebuah flash disk dilemparkan tepat di depan wajah Tasya. "Au! Kamu keterlaluan, Adam," bentak Tasya, sembari memegang keningnya yang terkena lemparan flash disk tersebut. "Kamu yang keterlaluan," bentak Adam Sinclair. "Mengapa kamu marah-marah seperti ini, Hah?" bentak Tasya. "Hotel ex-housekeeper bernama Clara," ucap Adam Sinclair menghentikan kalimatnya, sembari memandang wajah Tasya dengan tatapan tajam. "Apakah aku harus mengatakannya padamu?" tanya Adam Sinclair. "Aku sangat mengenalmu, Tasya. Jangan pernah kau melakukan apapun, jika sampai aku mengetahui apa yang kau lakukan selain yang ada pada rekaman CCTV terhadap wanita itu. Kau akan tahu akibatnya," ucap Adam Sinclair. "Apa istimewanya wanita itu, Hah?" bentak Tasya. "Dia hanya seorang wanita murahan. Pelakor tak tahu diri," bentak Tasya. Kedua netranya memandang tajam sang suami. Nafasnya terengah menahan amarah. "Dia lebih baik darimu. Asal kau tahu dia bukan pelakor," ucap Adam dengan nada dingin. Terdengarlah tawa mencemooh memenuhi mansion Adam. "Apa nama seorang wanita yang mau ditiduri oleh pria yang sudah beristri jika bukan pelakor?" tanya Tasya di sela tawanya. "Asal kau tahu, akulah yang memaksanya saat itu," ucap Adam. "Aku yang biadab. Karena aku telah merenggut kesucian seorang gadis," ucap Adam dingin. Kedua netranya memandang wajah Tasya dengan penuh kebencian. "Semua ini kamulah penyebabnya," bentak Adam. "Aku?" tanya Tasya dengan nada sinis. "Ya benar kau dan kau," bentak Adam, sembari menunjuk Tasya. "Setiap hari kau hanya membuatku muak dengan karirmu. Kau pikir aku tidak tahu kelakuanmu di luar sana, Hah? Ingat Tasya, aku bertahan menjadi suamimu karena orang tuamu. Sekarang kedua orang tuamu telah meninggal dan aku tidak memiliki kewajiban untuk bersamamu lagi," ucap Adam. "Tidak memiliki kewajiban?" tanya Tasya. "Bagaimana dengan anakmu, Hah?" bentak Tasya. "Anak? Kau pikir aku tidak tahu anak siapa yang kau lahirkan itu?" tanya Adam dengan nada mencemooh. "Aku sudah muak denganmu, besok aku akan mengirimkan surat cerai padamu," ucap Adam. "Aku tidak peduli kau mau atau tidak. Hiduplah dengan keartisanmu dan juga dengan nama tenarmu serta keglamoranmu itu," ucap Adam dingin dan tajam, sembari berjalan keluar dari mansion. "Adam!" teriak Tasya memenuhi ruangan mansion dengan penuh marah, sehingga mengagetkan sang putri yang tengah berada di dalam kamarnya bersama sang pengasuh dan seluruh pelayan mansion. "Bibi, apakah Dedi dan Momi bertengkar lagi?" tanya seorang anak perempuan berusia 8 tahun sembari memandang sang pengasuh. "SSSTTT. Mereka tidak bertengkar.
Ayo kerjakan tugas sekolahmu lagi, ucap sang pengasuh. Baik Bi, ucap anak perempuan tersebut. Adam yang tengah mengendarai mobilnya dengan penuh amarah, menuju sebuah apartemen mewah milik sahabatnya Rido. Melajukannya mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di apartemen tersebut dan setelah memarkirkan mobilnya, Adam bergegas keluar dari dalam mobil, melangkahkan kaki berjalan memasuki apartemen tersebut. Rido yang terkejut melihat wajah sahabatnya itu, duduk sembari memandang lekat wajah Adam, dalam benaknya bertanya-tanya kenapa dengan sahabatnya itu. Tak lama kemudian terdengarlah helaan nafas darinya. Aku akan bercerai dengan Tasya, ucap Adam. Akhirnya kamu menyadarinya juga, ketus Rido. Mendengar perkataan sang sahabat, kedua netra Adam memandangnya dengan tatapan tajam. Sepertinya kau sangat tidak menyukai Tasya, tanya Adam. Bukankah dari dulu kau sudah tahu jika aku tidak menyukai istrimu itu? Tanya Rido. Kau benar, jawab Adam, sembari mengusap kasar wajahnya. Aku sudah tidak tahan dengan rumah tangga yang seperti di neraka ini, geram Adam. Salahmu sendiri, bukankah dari dulu aku menyarankan agar kau bercerai dengannya, ucap Rido. Kau benar, ucap Adam. Sekarang aku tidak peduli dengan anggapan keluargaku, ucap Adam. Terserah mereka. Apa yang ingin mereka lakukan dan katakan, ucap Adam kesal. Bro, kau itu pria dewasa, keluargamu tidak berhak ikut campur dalam kehidupanmu, ucap Rido. Come on, ucap Rido. Saatnya kau berbahagia, ucap Rido. Kau benar, jawab Adam. Aku harus menemui Clara, ucap Adam. Clara? Tanya Rido. Wanita itu, saat kita bertemu di depan warteg 10 tahun yang lalu, ucap Adam. Wanita di warteg? Tanya Rido. Benar, sudahlah, sepertinya kau tidak akan mengingatnya lagi, ucap Adam. Kenapa dengan wanita itu? Tanya Rido. Dia adalah wanita yang aku tiduri di hotel saat aku meminum wine, di malam aku bertemu dengan klienku. Aku meninggalkannya karena aku mendapatkan telepon darimu, ucap Adam. Saat keesokan paginya aku mencarinya, ternyata dia sudah pergi, ucap Adam. Apa? Seru Rido. Kau gila, seru Rido. Saat itu obat perangsang menguasaiku, ucap Adam, sembari menghela nafas panjang. Saat aku menemuinya, aku ingin bertanggung jawab dan memberinya sejumlah uang. Tetapi gadis itu menolaknya dan mengusirku dari kontrakannya, ucap Adam. Apa? Seru Rido. Kau benar-benar gila Adam Sinclair, seru Rido. Dan yang lebih gila lagi, ternyata Tasya mengetahuinya dan dia mendatangi wanita itu di hotel tempatnya bekerja. Mencaci makinya dan menghujatnya, menuduhnya sebagai pelakor, ucap Adam. Ingatannya melayang pada rekaman CCTV 10 tahun yang lalu yang didapatkannya dari anak buahnya. Dari mana kamu mengetahuinya? Tanya Rido. Aku menyuruh anak buahku untuk mencari tahu. Tadi pagi mereka membawa rekaman CCTV kejadian itu, ucap Adam. Untunglah rekaman CCTV itu masih ada, ucap Adam, sembari menghembuskan nafas beratnya. Yang lebih parah, ternyata wanita itu mengandung, ucap Adam lagi. Apa? Seru Rido untuk kesekian kalinya, terkejut dengan apa yang didengarnya. Di mana mereka sekarang? Tanya Rido. Aku melihat mereka tanpa sengaja di Gramedia. Aku yakin anak laki-laki itu adalah anakku, ucap Adam, mengingat pertemuannya dengan Adriano di hotel tempat peresmian film Tasya. Aku melihat wanita itu bersama dengan 2 orang pria. Clara sangat jauh berbeda, sekarang dia sangat cantik, ucap Adam. Aku tidak ingin salah langkah lagi, anaknya adalah anak kandungku. Siapapun pria yang bersamanya harus tersingkir, ucap Adam Sinclair.
sembari memandang lurus ke depan. Sementara itu Rido sang sahabat, menaikkan sebelah alisnya sembari memandang wajah Adam. Hari terus berganti, 3 hari sejak Adam mengetahui tentang Clara dan Adriano. Diam-diam Adam mengikuti Clara dan Adriano dan apabila kesibukannya membuat Adam tak bisa memperhatikan Clara dan Adriano dari jauh, Adam akan menyuruh anak buahnya untuk mengikuti setiap kegiatan Clara dan Adriano. Seperti pagi ini di tengah kesibukannya di perusahaan. Aku harus melakukan semuanya dengan benar. Aku tidak ingin melakukan kesalahan sedikit pun, ucap Adam. Sembari memandang beberapa foto yang dikirimkan anak buahnya pada pesan WhatsApp. Aku harus sudah resmi bercerai dengan Tasya, aku sangat mengenal wanita macam apa dia, ucap Adam lagi. Sembari mengusap kasar wajahnya. Sementara itu Tasya yang selalu membuntuti Adam, sontak terkejut ketika mengetahui bahwa wanita yang pernah diikutinya itu adalah Clara. Dalam benaknya berbagai pertanyaan timbul yang membuatnya semakin penasaran tentang Clara. Apakah dia benar Clara? Tanya Tasya dalam benaknya. Kedua netranya memandang Clara yang tengah keluar dari dalam mobil sport berwarna kuning. Melalui kaca mobilnya. Tidak mungkin, ucap Tasya lagi. Bagaimana bisa dia? Tanya Tasya. Menghentikan kalimatnya. Adam tidak mungkin salah dalam mencari informasi tentang seseorang. Tetapi mengapa dia sangat berubah? Tanya Tasya lagi. Jika memang benar dia adalah Clara, aku harus mengenyahkannya, sebelum Adam menceraikanku. Aku tidak ingin bercerai dengan Adam, ucap Tasya. Sembari mencengkram setir mobilnya. Kemudian Tasya keluar dari dalam mobil, melangkahkan kaki pada Clara yang tengah berdiri di sisi mobil sportnya memandang ke halaman sekolah Adriano. Clara pun sontak terkejut ketika seorang wanita tiba-tiba mencengkram lengannya, lalu menolehkan wajahnya pada wanita tersebut. Kedua netra Clara memandang tajam wajah Tasya. Clara, ucap Tasya. Takdir yang sangat membingungkan, setelah bertahun-tahun kau muncul dengan gaya barumu, ucap Tasya. Lepaskan tangan Anda Nyonya, ucap Clara dingin. Melepaskanmu? Tanya Tasya. Sembari menaikkan sebelah alisnya. Kedua netranya memandang wajah Tasya, seolah-olah ingin memastikan sesuatu. Bagaimana bisa? Tanya Tasya dalam benaknya. Wanita ini benar-benar Clara, ucap Tasya dalam benaknya. Untuk apa kau datang ke sini? Tanya Tasya. Lepaskan tangan Anda Nyonya, ucap Clara dengan nada dingin. Melepaskanmu? Dalam mimpimu dasar pelakor tak tahu diri, ucap Tasya. Pelakor? Tanya Clara. Sembari menaikkan sebelah alisnya. Anda salah orang Nyonya, ucap Clara. Sembari menepiskan tangan Tasya dan menghempaskan tangan tersebut. Permisi, ucap Clara. Sembari melangkahkan kaki berjalan memasuki halaman sekolah. Sedangkan Tasya yang terkejut dengan sikap Clara yang tak selemah dulu, membuatnya terlihat sangat marah. Kau lihat saja nanti, sebentar lagi kau akan mendapatkan balasanku, ucap Tasya. Sembari melangkahkan kaki berjalan memasuki halaman sekolah. Sesampainya di halaman sekolah, terlihatlah senyum di wajahnya yang cantik ketika Adriano berlari mendekatinya. Ayo, kita pulang, ucap Clara. Sembari mengulurkan tangannya. Let's go mom, ucap Adriano. Ibu dan anak itu pun melangkahkan kaki berjalan santai bergandengan tangan menuju mobilnya yang terparkir di depan gerbang sekolah. Kedua netra Tasya memandang Clara dan Adriano dengan tatapan dipenuhi kebencian, hingga sebuah tangan mungil dari anak perempuan berusia 8 tahun yang memegang tangannya menyadarkannya. Isabel putri Clara bersekolah di tempat yang sama dengan Adriano. Mommy, ucap Isabel. Ayo, kita pulang, ucap Tasya. Sembari menarik tangan sang putri.
Sesampainya di rumah Aldonis, Clara duduk termenung, kedua netranya memandang lurus ke depan. Terdengar helaan nafas panjang darinya. "Mom," ucap Adriano yang telah duduk di hadapannya. "Kenapa Momi melamun?" tanya Adriano. "Tidak apa-apa, Momi hanya sedikit lelah," jawab Clara. Sembari memandang wajah sang putra. "Momi temani kamu makan," ucap Clara. "Aku masih kenyang Mom, tadi aku makan bekalku sampai habis tak tersisa," ucap Adriano. Sembari tersenyum lebar. "Anak pintar," ucap Clara. Sembari bangkit berdiri dari sofa yang didudukinya. "Momi akan kembali bekerja sekarang," ucap Clara. "Oke Mom, take care," ucap Adam. "Oke Sun, pergilah beristirahat dan kerjakan tugas sekolahmu," ucap Clara. Sembari tersenyum. "Siap Momi," ucap Adriano. Sembari mengulurkan tangannya salim pada sang Momi. Kemudian Clara melangkahkan kaki, berjalan keluar dari rumah mewah Aldonis, menuju halaman di mana mobilnya terparkir. Setelah memasuki mobil, Clara melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, menuju hotel sang ayah angkat. Sesampainya di hotel dan memberikan kunci mobil pada valet parkir, Clara melangkahkan kaki berjalan memasuki hotel, langkahnya pun terhenti ketika sosok tubuh pria tampan menghalangi jalannya. Kedua netra Clara memandang pria tampan tersebut. "Adam Sinclair," gumam Clara dalam benaknya. "Bisakah kita bicara sebentar?" tanya Adam. Sembari memandang lekat wajah Clara. "Berbicara?" tanya Clara. "Benar. Maaf saya tidak mengenal Anda," ucap Clara. Sembari melanjutkan langkahnya. "Bohong," ucap Adam. Sembari memegang tangan Clara menghalanginya untuk berjalan. Sehingga langkah Clara terhenti. "Kamu tidak bisa menghindariku dan berpura-pura tidak mengenalku," ucap Adam. "Maaf Tuan, saya tidak mengenal Anda," ucap Clara dengan nada tegas dan dingin. "Tidak ada yang tidak mengenalku di negara ini. Apalagi kamu," ucap Adam. "Saya?" tanya Clara. "Bagaimana saya bisa mengenal Anda? Bertemu dengan Anda pun saya tidak pernah," ucap Clara. "Tolong lepaskan tangan Anda," ucap Clara. Sembari melirik tangan Adam yang tengah memegang lengannya. "Kamu tidak bisa berbohong padaku Clara," ucap Adam. Sembari memandang wajah cantik Clara. "Clara?" tanya Clara sembari tersenyum sinis. "Nama saya memang Clara tetapi sepertinya Anda salah orang karena saya bukan Clara yang Anda kenal," ucap Clara. "Orang lain bisa kau bohongi. Tetapi aku tidak bisa," ucap Adam. Sembari tersenyum tipis yang tak terlihat. "Maaf, permisi," ucap Clara. Sembari menepis tangan Adam hingga terlepas. "Kau boleh menghindariku tetapi hanya untuk sementara," ucap Adam. Sembari memandang belakang punggung Clara hingga pintu lift tertutup. Kemudian Adam melangkahkan kaki berjalan menuju meja resepsionis, memesan sebuah kamar penthouse hotel tersebut. Sementara itu seorang wanita yang tengah berada di apartemennya. Duduk di sebuah sofa, kedua netranya memandang tiga pria yang tengah memandang wajahnya. "Katakan padaku, bagaimana bisa wanita itu masih hidup?" tanya wanita tersebut. "Kami tidak tahu Nyonya, bukankah saat itu kita menyaksikan tubuhnya yang terjatuh ke jurang tuh?" tanya salah satu anak buahnya. "Buktinya wanita itu masih hidup," ucap wanita tersebut. "Culik dia dan habisi. Aku tidak ingin melihatnya berkeliaran," ucap wanita tersebut. "Baik Nyonya," ucap ketiga anak buahnya. Sembari bangkit dari sofa yang didudukinya. "Kami permisi," ucap ketiga anak buahnya bersamaan. "Awas kalau kalian gagal," ucap wanita itu dengan nada dingin. "Kami mengerti Nyonya,"
ucap ketiga anak buahnya bersamaan. Kemudian mereka pun melangkahkan kaki berjalan menuju pintu. Pintu pun terbuka, terlihatlah seorang pria berjas hitam. Kedua netra pria itu memandang ketiga anak buah wanita tersebut. Lalu pria itu berjalan memasuki apartemen mendekat pada wanita itu yang tengah duduk dan terlihat sangat geram. "Apa lagi yang membuatmu gusar?" tanya pria itu sembari mendudukkan tubuhnya di sisi sang wanita, mengumi leher jenjangnya. "Apalagi yang kau lakukan?" tanya pria itu. "Tidak ada," jawab wanita itu. Sembari memejamkan kedua netranya satu kemati setiap S3-4N tangan sang pria. "Tidak mungkin jika tidak ada," ucap sang pria. Semakin gencar mengumi sang wanita. Ucap wanita tersebut sembari membawa telapak tangan sang pria pada ada 3 rasen 5 itif yang meminta tangan sang pria menjam 4-nya. Adam Sinclair sengaja menginap di hotel milik Adonis. Berjalan mondar-mandir di ruangan penthouse. Terlihatlah wajahnya yang sangat geram, setelah mendapatkan telepon dari sang pengacara. "Dasar wanita tak tahu berterima kasih," ucap Adam dengan nada geram. "Kau pikir dengan tidak menandatangani surat cerai itu, kau masih bisa menjadi istriku? Kau salah, Tasya," ucapnya lagi. Sembari mencengkram benda pipi yang ada di genggamannya itu. Jam 4 sore Clara yang masih berada di ruang kerjanya. Seketika mengerutkan keningnya, berusaha mengingat sesuatu. "Mata itu," gumam Clara. Sembari berusaha mengingat kejadian 10 tahun lalu. "Suaranya," ucap Clara. "Aku yakin wanita bertopeng itu adalah istri Adam Sinclair," ucap Clara. Tak lama kemudian, pintu ruangannya terbuka, terlihatlah Alexandro memasuki ruangan tersebut. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Alexandro. "Suara dan kedua matanya sangat mirip dengan wanita yang menyekapku," ucap Clara. "Jika memang itu dia, kita harus mencari bukti," ucap Alexandro. "Aku dan Markus mencurigai wanita itu sejak aku menyuruhnya mencari pelaku terjatuhnya kamu di tepian jurang itu," ucap Alexandro. "Mereka bekerja dengan sangat rapi. Aku sudah menyelusuri perkampungan sekitar hutan tersebut dan mereka mengatakan tidak pernah melihat siapapun masuk ke dalam hutan," ucap Alexandro. "Kapan kakak menyelidikinya?" tanya Clara. "1 bulan, setelah kamu menceritakan semua kejadian yang menimpamu," ucap Alexandro. "Hasilnya masih nihil," ucap Alexandro. "Pastinya. Kejadiannya di hutan, gelap dan tak ada penerangan, hanya lampu senter saja. Tetapi aku masih bisa mengenali ketiga pria teman dari wanita itu," ucap Clara. "Jika wanita itu pelakunya cepat atau lambat mereka akan muncul ke permukaan," ucap Alexandro. "Kakak benar. Aku menantikan saat itu. Aku ingin melihat apa yang dilakukannya. Aku sudah bukan Clara yang lemah seperti dulu lagi," ucap Clara. "Good, itu baru adikku," ucap Alexandro.